Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, para pemirsa live Instagram Hipertensi Paru. Selamat bergabung. Jumpa lagi di acara rutin, program rutin Instagram Live Hipertensi Paru, yaitu program rutin dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia untuk edukasi, diskusi, dan juga ajang tanya jawab seputar hipertensi paru dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Perkenalkan, saya Arni Rismayanti, pengurus dan juga relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, yang akan memandu live Instagram pada malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Live Instagram malam hari ini bertepatan juga dengan World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai rehabilitasi jantung pada pasien hipertensi paru. Dan malam hari ini saya akan menghadirkan seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Melda Warliani. Tanpa menunggu lama, saya akan mengajak beliau untuk bergabung. Assalamualaikum. Halo dokter. Halo. Waalaikumsalam. Mami, Halo. suara aku jelas nggak? Jelas, cuma agak kecil ya? Agak kecil. Mm-mm. Ini udah jelas belum? Aku deketan kali ya. Udah jelas sih, jelas. Udah. Ya. Oke, apa kabar dok? Alhamdulillah, baik. Iya, alhamdulillah. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Baru sembuh. Wah. Ini lagi musim batuk flu nih dok nih. Oh, benar-benar. Aku juga masih batuk-batuk nih. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya dok ya. Amin, amin, amin. Ya, dokter, sebelum kita mulai, saya izin untuk memperkenalkan dokter terlebih dahulu ya kepada pemirsa semua di sini. Mungkin ingin mengetahui profil dokter. Dr. Melda Warliani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Hasanuddin pada 2002. Lalu pada 2011 menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Universitas Indonesia. Lalu menyelesaikan pendidikan konsultan rehabilitasi kardiorespirasi pada tahun 2020. Betul ya dok ya? Iya, betul. Kalau salah boleh dikoreksi dok. Udah betul. Pekerjaan saat ini sebagai tenaga pengajar di Universitas Hasanuddin dan juga praktek kedokteran di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Pelamonia Makassar ya dok ya. Iya, betul. Nah, saya lihat juga dokter telah melakukan beberapa penelitian nih dan juga ilmiah itu masih zaman sekolah di dalam dan di luar negeri. Keren dok. Kayaknya yang terakhir itu tahun 2018 di Paris ya dok ya. Oh iya. Presentasi. Belum lama ini dokter juga baru dari Korea ya dok ya. Iya, alhamdulillah ngambil merehabilitasi respi ya 1 bulan. Ketemu Jimin ya dok? Waduh, pengennya ketemu ya. Sayangnya cuma ketemu sama poster. Pengennya ya dok. Baik. Iya, mungkin itu saja perkenalannya karena kalau dibacakan profilnya semuanya nih cukup panjang ya dok ya. Aduh, nggak usah. Ya, kita mulai aja ya dok ya. Ya, boleh. Kita mulai. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang menyaksikan, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini, silakan mengetikkannya di kolom Q&A atau kolom chat. Jangan lupa sertakan nama, usia,
dan diagnosa jika Anda adalah pasiennya. Baik dok, sesuai dengan tema kita malam hari ini yaitu mengenai rehabilitasi jantung pada pasien hipertensi paru. Nah, sebetulnya tema ini memang pernah kita angkat juga nih dok ya, tapi dengan narasumber kardiologis. Nah, kita saat ini ingin juga mendapat ilmu nih, mendapatkan insight dari seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Hipertensi paru ini kan suatu kondisi di mana terjadinya tekanan darah yang tinggi di pembuluh darah paru. Dan itu membuat jantung bekerja ekstra keras. Sehingga si pasien lebih mudah lelah, sering sesak, dan aktivitasnya akhirnya terbatas gitu kan. Namun aktivitas fisik dan rehabilitasi juga sangat penting ya dok ya untuk dilakukan oleh pasien. Nah, yang ingin saya tanyakan itu seberapa pentingkah rehabilitasi jantung pada pasien hipertensi paru ini? Silakan. Iya, makasih Mbak Ami. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Jantung Sedunia ya. Pas hari ini kita bikin nih. Jadi mudah-mudahan sharingnya berkah ya, bermanfaat. Amin. Nih, makasih Mbak Ami, aku udah dikenalin. Terima kasih juga kesempatannya malam ini nih bisa sharing ya. Jadi dari sudut pandang kedokteran fisik dan rehabilitasi, saya ngasih tahu dulu kita banyaknya belajar ya tentang aktivitas fisik pada berbagai bidang ya. Ada yang belajar tentang nyeri, saya terkhususnya belajar tentang rehabilitasi jantung paru. Lebih cocoknya karena penyebab dari hipertensi paru ini bisa jantung, bisa paru, bisa lain-lain gitu ya. Ada 5 kan ya pembagiannya. Jadi rehabilitasinya tidak mengkhususkan pada jantung saja, tetapi rehabilitasi jantung paru gitu. Nah, seberapa penting? Nah, tadi Mbak Mi udah ngomong keluhan utama yang paling dikeluhkan pasien-pasien hipertensi pulmonal itu adalah mudah lelah saat beraktivitas. Mudah lelah beraktivitas, sesak, terus akhirnya nanti jadi membatasi aktivitas. Setelah itu tidak sedikit yang akhirnya jadi depresi, emosional karena misalnya tadi aktivitasnya banyak, terus sekarang jadi baru mau jalan terus udah sesaknya muncul, baru mau ini nggak usah keluar rumah, di dalam rumah pada level-level tertentu, pada kasus tertentu udah bikin sesak. Nah, jadi kenapa diberikan rehabilitasi jantung paru ini pentingnya? Karena penelitian dalam 10 tahun terakhir, jadi kalau yang penelitian dulu, pasien-pasien hipertensi pulmonal itu diistirahatkan, memang dibatasi kegiatannya. Tapi ternyata penelitian 10 terakhir itu paling banyak itu di Jerman, di Amerika ya, itu membuktikan bahwa jika kita memberikan latihan yang syaratnya nih sesuai individual, jadi masing-masing orang berbeda-beda sesuai kondisinya, terstruktur dan tersupervisi ketat gitu ya, ternyata bisa meningkatkan tuh tadi skala sesaknya jadi menurun, aktivitas fisiknya meningkat, terus gangguan emosionalnya menurun. Ini dari penelitiannya ya. Terus biasanya kita memantaunya tuh dari uji jalan 6 menit ya, hasil jarak tempuh. Mungkin teman-teman yang hipertensi paru pernah diperiksa kalau lagi habis rawat inap, biasanya diperiksa suruh jalan tuh selama 6 menit bolak-balik. Nah, kalau ada yang pernah, kita melihat jarak tempuhnya. Dari penelitiannya ternyata kalau kita latih, dikasih aktivitas fisik yang sesuai, itu bisa meningkat tuh. Dari dia cuman bisa 200, ada peningkatannya bisa antara 50 sampai 100 meter dari setelah kita kasih aktivitas. Terus efek lainnya lagi adalah ada banyak ya peningkatan ke endurance itu, ketahanan kardiorespi, peningkatan kualitas hidup, lalu udah kayak gitu. Ternyata nih ada penelitian yang saya baru dapat tadi sore, malah baru baca tadi sore
Jadi meningkatkan survival years dalam 3 tahun itu meningkat. Nah, jadi kan biasanya suka ada prediksi ya. Prediksi kalau dia dari pemeriksaan-pemeriksaan dokter jantung, kita biasanya kerjasama sama dokter jantung, selalu itu nggak mungkin rehab sendiri atau ini sendiri, jadi pasti harus satu tim. Nah, jadi kalau ada survival rate-nya, nah pasien-pasien yang diberikan latihan terstruktur, dia meningkat resiko bertahan, survival rate itu kemampuan untuk bisa bertahan ya, prediksi bisa bertahan hidupnya itu bertambah gitu. Nah, terus ada perbaikan tekanan darah, perbaikan heart rate, istirahat, denyut nadi istirahat. Biasanya pada yang pasien-pasien hipertensi pulmonal itu kan istirahat aja denyut nadinya tuh udah tinggi. Begitu di exercise tambah naik lagi gitu ya. Nah, padahal kita nggak mau membebani jantung berlebihan. Nah, jadi ternyata kalau kita supervisi dengan baik latihannya, efeknya itu hampir bukan cuma ke jantung paru, ke emosi, ke otot, ke tulang, semuanya hampir kena. Nah, makanya sekarang lagi dikembangkan membuat guidelines exercise untuk pasien hipertensi pulmonal secara keseluruhan ya. Masih dalam tahap uji coba karena tiap center punya beda-beda. Ada yang rehabilitasinya begini, programnya ada yang begini. Nah, sekarang lagi coba disatukan oleh ERS ya, European Society, ESC, ERS itu lagi mencoba menyatukan untuk membuat sebuah guidelines. Kan kalau kayak penyakit koroner udah ada, untuk yang ini udah ada, untuk yang hipertensi paru karena dianggap insidensnya itu kan 1% dari semua kelainan yang disebabkan oleh, jadi dia dianggap kecil sehingga belum banyak penelitiannya. Tapi udah dalam 10 tahun terakhir meningkat pesat karena hasil-hasil yang didapatkan dari program rehabilitasi itu bagus banget. Itu. Nah, itu tadi sebagian ya yang saya bacakan manfaatnya. Mungkin itu dulu ya. Mbak Mi, ada lagi? Arni, Dok. Mbak Arni, aku manggilnya Ami lagi. Maaf ya, Mbak Arni. Ya, siap dong, nggak apa-apa, Dok. Siap. Jadi memang baru 10 tahun ini bahwa ternyata ada penelitian bahwa pasien hipertensi paru itu ternyata kondisinya jauh lebih baik ketika melakukan rehabilitasi atau aktivitas fisik ya, Dok ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya, tentang apa saja batasan bagi pasien hipertensi paru untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, nah ini penting nih pertanyaannya, karena pasien hipertensi paru itu kalau kita latih berlebih, kita malah mempercepat kematiannya, ya, bukannya menolong. Kalau kita nggak latih sama sekali, ya dia akan turun terus aja gitu, cepet juga. Nah, jadi batasannya apa? Pertama, untuk keamanan ya, untuk keamanan ini saya kumpulkan dari berbagai penelitian. Biasanya satu pasiennya tuh udah harus stabil ya, stabil dengan kriteria meminum obat-obatan, dan itu obat-obatannya meminum obat-obatan dari spesialis jantung, dan dalam 2 bulan terakhir itu stabil kondisinya. Tidak ada 2 bulan minum obat, pemberian obat dia stabil, itu baru kita boleh memulai program exercise, program latihan fisik yang terstruktur. Ya, 1. 2 adalah kita monitoring. Monitoringnya harus ketat. Ya, monitoring ketat itu tandanya kalau saat baru memulai, baru mau mulai kita latih, tidak boleh latihan sendiri. Tandanya uji latihnya, persiapan latihannya harus dilakukan di rumah sakit oleh dokter yang berkompeten. Sehingga nanti diberikan pembiasaan dulu terhadap latihannya, terus pembiasaan juga kalau di tengah latihan tiba-tiba rasa sesaknya muncul, rasa apanya dia sudah bagus, paham, baru boleh dilepas latihan sendiri di rumah. Dengan kita bekalin cara memonitoring heart rate, memonitoring skala sesak, ya,
memonitoring oksigen, saturasi oksigen. Biasanya pasien-pasien hipertensi paru tuh kan udah pada punya lah ya untuk pemeriksaan rutinnya tuh. Pulse oximetry itu udah jadi temen kayaknya. Kapan dia harus pakai oksigen itu udah kita ajarin dari awal sejak dirawat inap. Lalu setelah itu baru kalau sudah bagus, oke, dia sudah paham, mengerti latihan yang harus dilakukan, batasannya untuk dirinya sendiri, baru kita lepas untuk maintenance latihan sendiri di rumah. Nah, batasannya apa aja? Tanda vital jelas ya, tanda vital, terus heart rate itu in general tidak boleh lebih dari 120 sampai 130 kali per menit. Lalu saturasi oksigen range-nya adalah harus di atas 85 sampai 90%. Ya, jadi kalau di bawah itu kita stop dulu latihannya, kita breathing control dulu untuk meningkatkan saturasinya dulu, baru lanjut lagi latihannya. Lalu jenis latihannya, nah ini yang membedakan dengan rehabilitasi pada penyakit jantung lainnya. Nah, intensitas latihan pada hipertensi paru adalah ringan. Jadi kalau yang lain, intensitas penyakit jantung yang lain, intensitasnya tuh bisa sedang ke tinggi, ya moderate to high. Tapi kalau khusus pasien-pasien jantung atau hipertensi paru penyebab non jantung, itu dia intensitasnya rendah. Jadi kita kasih bebannya hanya 50%, setengahnya, atau maksimal adalah 60%, ya. Nah, terus batasannya lagi yang bisa, kalau dok saya kalau nggak tahu gitu ya intensitas rendah tuh kayak gimana, ada namanya talk test yang gampang. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas, ya apapun itu, kalau masih bisa bicara nih kayak gini, lancar, masih bisa bernyanyi, satu bait tanpa terengah-engah, nah itu intensitasnya ringan buat kita. Nah, jadi dicoba aja kalau lagi ini masih bisa bicara tanpa bicaranya nggak gitu, bicaranya nggak ngos-ngosan, itu ringan. Kalau bicara saja sudah ngos-ngosan, itu udah mulai sedang tuh intensitasnya. Tandanya kita harus turunkan. Nah, itu batasan keamanannya. Untuk jenis latihannya sendiri sebenarnya boleh apa saja ya. Tapi kalau yang di penelitian-penelitian itu dia terdiri dari latihan aerobik ya. Latihan aerobik itu pilihannya kalau yang di penelitian itu ada berjalan baik di treadmill maupun di track atau naik sepeda, sepeda statis ya, bukan sepeda jalan. Sepeda ergo. Terus latihan penguatan dengan barbel yang ringan ya. Dumbbell yang ringan, atau kalau saya biasanya pasien-pasien pakai apa? Pakai botol aqua yang sedang itu. Nah, itu cukup ya, karena kita mau ngambil ringan isi air aja. Kan, dok? Iya, itu kan gampang dicari ya, di mana aja. Nah, terus habis itu adalah latihan otot pernafasan. Selain latihan otot pernafasan, terus ada juga kita kasih edukasi sebenarnya, edukasi psikologis, suportif. Karena yang tadi saya bilang, biasanya mau nggak ada gangguan tidur, ada gangguan emosional. Nah, jadi kita masuk tim rehabilitasi itu ada psikolognya juga, jadi kita masuk di awal, kita edukasi cara-caranya, bagaimana kalau dia aktivitas seharian supaya lebih hemat energi. Ada juga tuh di rehab tuh caranya, namanya teknik energi konservasi. Biasanya kita ajarkan pasien sebelum pulang rawat inap. Energi konservasi itu, jadi misalnya kegiatannya sama, aktivitasnya sama, tetapi ada cara yang lebih hemat energi supaya tidak banyak mengkonsumsi oksigen, bagaimana? Nah, itu kita ajarkan caranya. Nah, itu batasannya. Ya, batasan kapan kita harus stop itu tadi. Nah, nanti kalau naik, stop, bukan langsung berhenti gitu ya, seterusnya. Enggak. Nanti kalau bagus lagi, latihan lagi. Begitu aja bertahap. Stop, latihan. Mungkin belum bisa langsung 30 menit. Biasanya bisa 5 menit aja di awal itu udah bagus. 5 menit dulu. Nah, nanti dinaikkan perlahan 5 menit, 10 menit gitu. Terus sampai targetnya kalau di kesepakatan internasional itu targetnya adalah kita sampai 30 menit dalam satu sesi latihan. Tuh. Itu Mbak Armi gimana?
dalam satu sesi latihan itu harus lengkap antara apa tadi aerobik ya dok ya, Aerobik. terus apa Penguatan, pernapasan latihan sama penguatan pernapasan. itu Ya, harus kalau gini, sepaket itu. kalau pasiennya stabil, ya itu satu Mhm. paket itu latihannya, Mhm. satu paket. Tapi kalau misalnya baru awal, biasanya begini, ngelihat kondisi pasiennya ya. Biasanya breathing dulu ya, breathing kita mulai Mhm. pernafasan dulu. Oh pernafasan udah bagus nih dalam 1 minggu ini, oke kita mulai coba aerobik sepedanya 5 menit, jadi pernafasan plus aerobik. Terus nanti kalau oke lagi kita tambah akhirnya dia bisa tiga-tiganya. Jadi intinya pada pasien hipertensi pulmonar ini benar-benar kita lihat per pasien. Oh ini udah bisa. Oh ini dia udah bisa. Oke kita naikin. Ini udah bisa kita naikin. Karena walaupun diagnosanya sama, tiap pasien punya karakteristik masing-masing. Ada yang udah lihai untuk mengatur nafasnya ya. Kalau dia udah rasa-rasa berat udah langsung atur nafas. Ada yang masih awal gitu, masih mempelajari, masih panik. Nah itu. Kalau yang masih agak panikan, terus dia bilang, aduh saya nggak bisa tidur dok, terus saya kepikiran nggak bisa kerja lagi, ya. Nah itu kita masuk psikolog dulu deh, nggak usah dilatih apa-apa dulu, masuk psikolog dulu. Nah jadi kita dalam batasan tetapi sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata ya dok, semua sama nggak bisa ya dok, karena monitoringnya harus per individu ya dok ya. Iya, karena itu ciri khas memberikan latihan atau aktivitas fisik pada hipertensi pulmonal. Nggak bisa kita ratakan. Kalau pasien ingin, misalnya pasien ingin rehabilitasi mandiri nih dok, harus ada didampingi oleh dokter dahulu gitu ya dok ya. Ya, jadi baru pemeriksaan awal bisa dilatih mandiri. Iya, pemeriksaan awal tetap harus dengan dokter karena kita harus melakukan uji latih dulu, uji latih sebelum kita memberikan peresepan latihan yang sesuai. Karena ya itu tadi kalau kelebihan jelek, kurang juga jelek gitu, nggak tercapai. Jadi harus kita uji. Oh, uji pasien ada di batas ini, maka resepnya adalah 50% dari itu. Nah, untuk melakukan uji nggak bisa sendiri, kita harus mempersiapkan keamanannya, kita siapkan troli emergensi, kita siapkan itu karena apa saja bisa terjadi pada pasien pulmonari hipertensi saat kita melakukan uji itu. Nah, jadi dilakukan dengan batasan-batasan nanti kalau udah dapat dari dokternya, udah safe, oke, boleh sendiri. Nanti tinggal evaluasi tiap 1 bulan. Tetap datang lagi untuk evaluasi aktivitas fisiknya. Gitu. Terus itu kayak resep obat ya dok ya? Iya, latihan itu ternyata rehabilitasi juga sama ya dok ya? Iya, per individu gitu ya. Kalau buat dokter rehab, pemberian latihan itu adalah resep. Itu peresepan. Dan kita selalu memberikan seperti nulis resep, frekuensi berapa kali, intensitasnya berapa, time-nya apa, type-nya apa. Itu kalau kita kasih latihan, edukasinya harus kayak begitu. Kalau cuma latihan jalan, udah titik, itu berarti belum pernah ketemu sama dokter rehabnya tuh. Oh gitu, ini nah ilmu baru nih. Menarik sekali. Kalau buat kita itu adalah peresepan, sama seperti obat karena kita membantu. Sudah diberikan obat nih dari dokter jantungnya, udah bagus, udah stabil. Nah kami harus membantu menjaga supaya obat-obatan itu nggak sia-sia gitu, udah diminum supaya jadi bagus, tetap maintenance-nya bagus gitu. Nah kalau misalnya latihannya jelek, cuman itu ya bukan membantu namanya ya, bukan bekerja sama. Ya, dokter jantungnya menyehatkan, kaminya menjatuhkan gitu. Jadi harus sama-sama bekerja sama ya dok. Harus di ini yang sama gitu. Ini sepertinya juga para kardiologis harus notice ya dok ya, karena ini maaf kalau salah ya, karena memang sepengalaman anggota kami, para pasien itu jarang ada pasien yang diresepkan untuk melakukan rehab seperti itu. Nah ini mungkin juga sangat penting mungkin buat kardiologis ya, karena tadi selain obat penting, ternyata rehabilitasi pada pasien jantung juga sama pentingnya, dan itu pun butuh resep ya dok ya.
tidak Ya, bisa betul. dilakukan secara mandiri. Ya, ya Menarik sekali dokter. sebenarnya sih mungkin beberapa kardiologis yang kami pernah sekolah bareng atau sudah pernah kerja sama bareng seperti saya di Wahidin ya. Di Wahidin itu saya bersama dokter Nena ya yang di SPJP tapi rehab dan preventif juga. Kami tuh bekerja sama barengan. Jadi udah tahu lah oh ini kalau yang begini selesaikan dulu dari kardionya. Nanti setelah itu kita konsul ke sini. Nah, yang jadi masalah mungkin tidak semua rumah sakit di Indonesia ini sudah ada SPKFR-nya. Sudah ada dokter Itu rehabilitasi mungkin ya dok ya. mediknya. Nah, itu mungkin yang jadi masalah. Kalau dokter jantung kan banyak Masalahnya ya, ya. satu Indonesia tuh harus terisi, ada semua dokter jantung. Nah, sedangkan dokter rehab itu kita masih terbatas jumlahnya, kita belum nyampe 1.000 lah satu Indonesia ini. Nah, jadi beberapa rumah sakit yang memang belum ada dokter rehabnya mungkin belum terpapar dengan bekerja sama dalam satu tim. Tetapi rumah sakit besar utamanya harusnya sudah ada ya yang tipe AB gitu, harusnya sudah ada dokter rehabnya. Jadi pasti sudah bekerja sama walaupun dokter rehabnya belum mengambil spesialisasi kehususan konsultan rehabilitasi kardiorespi, tapi pasti terpapar karena kalau SPKFR saja sebelum konsultan juga kami sudah diajarkan mengenai rehabilitasi kardiorespi gitu. Jadi walaupun belum konsultan di rumah sakitnya, nanti misalnya ada, cari aja, dok di rumah sakit ini sudah ada dokter spesialis rehabilitasi mediknya enggak? Kalau ada boleh dikonsulkan, minta aja sama pasiennya gitu. Pasti dengan senang hati dokternya mengonsulkan. Ya, mungkin masalahnya itu ya dok, tidak semua rumah sakit Belum semua. ada spesialis KFR-nya ya dok, Betul, tidak semua hanya rumah sakit besar. Betul. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Latihan fisik apa saja yang boleh dan tidak boleh? Oke. Latihan fisik tadi udah dibahas sebagian ya. Yang boleh, yang dalam batasan aman pasiennya. Nah, itu tadi ya. Nah, terus jenisnya itu tadi udah sepeda, berjalan, itu yang paling sering, paling banyak dalam penelitian. Dok, ada yang lain nggak? Kalau untuk penyakit jantung lain ada rowing lah, ada macam-macam ya, ada pull up itu ada, tapi untuk hipertensi paru belum ada tuh penelitian yang itu. Jadi yang ada penelitiannya baru sepeda statik sama berjalan, latihan penguatan otot nafas, latihan breathing control. Breathing control ini kalau lagi muncul sesaknya. Breathing control itu seperti diaphragmatic breathing ya, terutama pada pasien-pasien hipertensi paru yang penyebab dasarnya dari paru, seperti PPOK gitu ya. Nah, yang udah lama itu kan bisa dalam jangka panjang bisa hipertensi paru juga. Nah, itu kita lebih banyak ngajarin breathing control seperti diaphragmatic breathing, pursed lip breathing. Pursed lip itu yang suka lihat nggak kalau pasien hipertensi paru, kalau yang udah lama nih, yang udah kronis, nafasnya tuh suka gini. Tanpa diajarin, ya kan? Nah, tanpa diajarin itu sebenarnya itu kita dijadikan exercise, itu namanya pursed lip breathing. Gunanya adalah untuk mengurangi sesak, ya. Kalau dia akibatnya ada penyakit sampingannya berupa PPOK, itu dia untuk mengeluarkan air trapping atau udara yang tertinggal di dalam paru yang bikin tekanannya tinggi itu, jadi sesak. Jadi dengan bernafas seperti itu dalam beberapa menit akan turun tuh sesaknya. Nah, setelah itu nanti baru kita masuk ke latihan-latihan yang lain. Yang nggak boleh apa dok? Yang intensitas sedang ke tinggi. Ya, intensitas tinggi itu jelas udah nggak boleh sama sekali. Jadi saat ini yang sudah ada penelitiannya bagus, hasilnya di hipertensi paru adalah intensitas rendah. Beberapa penelitian sudah mulai mencoba intensitas sedang, tetapi itu dilakukan di rumah sakit. Jadi latihannya dilakukan di rumah sakit dengan monitoring ketat. Jadi pakai monitor EKG ya, pakai itu pada saat latihan. Yang intensitas sedang. Kalau yang intensitas ringan itu boleh dilakukan di rumah, tetapi dengan evaluasi awal dokter dulu. Itu ya. Jadi yang nggak boleh itu, yang intensitasnya tinggi, zumba apa gitu udah nggak boleh. Ya tadi disebutkan yang aman itu apa? Jalan?
Oh, sama yang udah sepeda ada statis penelitiannya ya dok. jalan, sepeda statis, Jalan sama sepeda latihan statis. otot pernafasan, breathing Uh-uh. exercise, Mm-mm. lalu energi konservasi ya, teknik energi konservasi. Setelah itu breathing control. Semua jenis latihan pernafasan aman. Ya. Dokter, mungkin teman-teman di sini penasaran latihan pernapasannya itu seperti apa tadi dok? Oke. Tarik napas gimana? Kalau ada yang pertama first sleep ya, first sleep breathing itu adalah kita hirup nafas dari hidung, kita keluarkan first dompet ya, bukan dompet wanita kan suka tipis gitu ya bukaannya. Tergantung juga ya, kalau isinya duitnya banyak tebel ya. Jadi tipis, jadi mulutnya itu bukan dibeginikan, bukan, tapi begini. Itu mengeluarkan napas gini. Mengeluarkan, jadi tarik nafas. Gitu ya, kelihatan nggak ya? Nah, gitu. Itu berapa menit dok? Tarik Jadi, napas berapa detik? Pertama, baru buang. 1:2. Inspirasi dan ekspirasi 1:2. Jadi kalau inspirasinya 2 detik, ekspirasinya 4 detik. Kalau inspirasinya 3 detik, ekspirasinya 6 detik. Gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu, itu yang first sleep, plus kalian breathing control. Jadi nafasnya bukan nafas dalam ya, bukan yang tapi nafas biasa saja. Nah, breathing control biasa saja. Gitu ya, itu untuk menurunkan sesaknya. Kedua adalah latihan pernafasan diafragma. Jadi kita aktivasi diafragma, wah nggak kelihatan ya. Jadi satu tangan di dada, satu tangan lagi di perut. Nah, di area perut. Nah, terus pada saat kita inspirasi, kita rasakan tuh perutnya naik, terus ekspirasi perutnya masuk gitu ya. Nah, yang ini, yang diaphragmatic breathing, biasanya nafasnya lebih dalam daripada yang tadi first sleep. Jadi dia kelihatan nggak ya? Begini mungkin ya, gitu. Ya, boleh dok. Gitu ya, itu boleh sambil duduk, boleh sambil tidur, gitu ya. Jadi itu untuk melatih otot diafragmanya sekalian, ya. Berapa kali dok? Itu sehari bisa 3 kali, dalam satu sesi itu bisa 5-10 kali nafas dalam, diaphragmatic breathing-nya. Boleh ya. Jadi itu untuk latih otot. Otot pernafasan utama kan diafragma ya. Jadi diafragma itu memegang, kalau diafragmanya bagus, energi yang bisa kita dapatkan dari pernafasan itu lebih banyak. Gitu. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas. Biasanya saya suruh pasien untuk breathing exercise dulu, diaphragmatic breathing dan first sleep sebelum melakukan aktivitas. Itu sebelum mau melakukan aktivitas apapun ya, mau mandi, mau yang aktivitas agak tinggi, yang mau mandi, mau bersih-bersih rumah, mau pokoknya ada aktivitas, pasien jantung itu kita suruh latihan nafas. Nafasnya bagus, cadangan energinya oke, oksigennya oke, oksigenasinya oke, pasti karena bahan bakar untuk melakukan aktivitas oksigen salah satunya. Jadi kalau oksigennya bagus, itu bisa membantu meringankan saat melakukan aktivitas. Nah, itu yang breathing exercise ya. Itu 2 itu cukup lah untuk pegangan hari-hari. Nah, kalau lagi sesek pakai yang first sleep. Kalau misalnya lagi santai-santai mau latih otot nafasnya pakai yang itu. Dok, ada yang lebih advance nggak pakai alat? Ada ya, pakai ada namanya inspiratory muscle training namanya. Nah, jadi pada saat ada tahanan, aku nggak ada alatnya ya. Jadi alatnya itu kecil segini. Nah, itu ada tahanannya saat kita tarik nafas maupun tiup. Pada saat meniup, menghembuskan nafas itu ada tahanan sehingga dia latih kekuatan otot nafas. Kan kalau untuk latih kekuatan otot tangan pakai barbel, kaki pakai barbel gitu ya. Nah, otot nafas gimana dilatihnya dok? Dikasih barbel nggak bisa. Nah, itu pakai tahanan. Ada yang bilang, apa namanya dok itu? Apa? Inspiratory muscle training. Inspiratory muscle training. Ada 2, ada untuk inspirasi, otot inspirasi, ada untuk otot ekspirasi. Ada alat yang menggabungkan keduanya. Tinggal di beda katupnya diputer aja. Ada
Itu atau ada kalau merek dagang itu ada IMT, PEP punyanya Philips. Aduh, ini bukan endorse ya, tapi kalau di kalau di apa di Tokopedia tuh ada yang Power Breath, ada macam-macam lah. Intinya untuk menguatkan otot pernafasan. Ada satu lagi untuk yang volume, alat yang lebih banyak dijumpai, ini pasti udah pernah lihat. Pernah lihat yang alat bola-bola? Oh iya iya iya. Buat COVID kemarin tuh lagi laku sampai harganya naik. Ditiup itu ya, Dok? Ya, insentif spirometri namanya. Itu juga bisa. Sebenarnya targetnya dia adalah untuk volume paru ya, untuk pengembangan paru. Tapi penelitian menemukan dengan kita latih pakai alat, jadi dihisap, bukan ditiup ya. Si alat bola-bola yang 3 itu bukan ditiup, tapi dihisap. Oh, dihisap. Dihisap, karena mau latih untuk otot inspirasi. Jadi dihisap sampai bolanya naik. Nah, ternyata penelitian mengatakan ternyata nafasnya jadi kuat juga gitu ya. Nah, itu santai aja. Ini loading ya? Aku yang loading atau enggak? Oh, enggak, dah. Nah, itu untuk latihan pernafasan. 2 itu cukup deh. Oke, menarik sekali. Itu kan ilmu baru nih, Dok nih. Kita terutama saya baru tahu ya latihan pernapasan itu ya, Dok ya. Menarik sekali. Ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau kolom Q&A. Ini saya ada titipan pertanyaan, Dok ya. Tadi kayaknya ada yang nanya deh. Oh, ada ya, Dok? Ya, oh iya boleh. Boleh, Mbak Armi. Tadi ada di atas tadi apa ya yang saturasi, nah ini nih Syarif Toyibi. Baik, saya cari. Agak suka kesulitan nih, Dok, kalau scroll. Iya ya, mesti ngeliat ke atas. Harusnya tadi pas iya. Ini nih aku dapat nih. Terlewat. Aku bacain aja ya. Ini ya, boleh, Dokter, dari ya, silakan, Syarif, dari Syarif Toyibi, Dok, kalau misal saturasinya 70 sampai 80 waktu beraktivitas atau olahraga, tapi stabil, nggak ngos-ngosan dan detak jantung di bawah 100 bagaimana? Nah, biasanya nih yang saturasinya nggak naik-naik, gangguannya udah lama nih. Gangguannya udah lama. Biasanya udah Eisenmenger, Dok. Iya, udah gitu. Terus padahal target aman latihannya itu adalah harus di atas 85. Pada pasien-pasien yang kayak begini, itu boleh kita latih dengan modalitas oksigen. Jadi dia boleh sambil pakai oksigennya. Gitu ya. Karena kenapa sih, Dok, target itu saat latihan harus minimal 85. Karena pada saat latihan kan kita butuh oksigen banyak ya. Kalau saturasinya rendah, kadar oksigennya rendah, terus kita pakai untuk latihan, itu lebih rendah lagi, nanti oksigen ke otak berkurang, oksigen ke organ lain berkurang, dipakai untuk latihan. Nanti akan jadi lebih buruk. Maka pada pasien-pasien seperti ini, kita boleh melakukan uji jalan, melakukan latihan dengan intensitas ringan itu dengan menggunakan oksigennya. Ya, nah pada pasien ini pasti udah butuh tata laksana penggunaan oksigen komplementer ya. Biasanya kan pasien-pasien hipertensi paru udah punya pasti tabung-tabung di rumah ya. Kebanyakan hampir semua udah sedia tabung. Nah, jadi kalau lihat ke luar negeri atau film-film suka lihat nggak orang tua di luar negeri itu pada bawa backpack, ternyata isinya oksigen seginian. Tapi dia jalan gitu ya, naik gunung sambil latihan. Nah yang jadi masalah adalah kalau di Indonesia budaya kita ya, bayangin kalau lagi jalan-jalan membawa itu troli oksigen, orang-orang udah ngeliatin gitu ya, terus nanti belum kalau ada yang nyinyir gitu ya, itu udah sakit kok tapi dibawa jalan orang tuanya gitu ya, anaknya kenapa sih nggak di rumah aja orang anaknya sakit. Padahal kalau di luar oksigen itu justru untuk membantu dia bisa beraktivitas, bisa sekolah, bisa mengajar, bisa bekerja, ya nggak masalah gitu. Pakai oksigen kalau memang itu diperlukan. Jadi makanya di luar ada banyak yang bentuknya backpack, yang bentuknya troli, bentuknya ditaruh di kursi rodanya, bentuknya ada macam-macam. Nah, dan mereka biasa aja gitu ngelihat orang bawa-bawa oksigen. Cuman di kita aja. Jadi sehingga
pasiennya yang jadi membatasi diri karena ada Iya, cibiran. betul. Nah, cibiran dari Hmm. orang-orang sekitar. Makanya ini mumpung ada ya di live, coba tolong ya supaya yang hipertensi pulmonal itu juga bisa beraktivitas karena dia sebenarnya bisa, nggak masalah. Selama dia bisa Hmm. mengukur ya skala sesak. Nah, yang penting lagi kita ajarin mengukur skala sesaknya. Biasanya suka diajarin nggak ya? Kalau saya suka ngajarin pakai 2 skala Borg sesak, satu lagi Hmm. skala MMRC yang lebih sederhana 0 sampai 4. Jadi saya batasin kalau udah di angka 2, istirahat, latihan nafas dulu. Nanti kalau udah ringan di angka, kalau pakai yang MMRC Dipsni ya, yang 0 sampai 4, kalau sudah di angka 1 baru mulai aktivitas lagi. Jadi pastinya saya ajarin mengevaluasi skala sesak. Kalau pakai yang skala Borg itu dia 0 sampai 10, batasannya adalah di angka 3. Kalau sudah mulai di angka 3, tolong istirahat, pakai oksigennya, breathing exercise, per sleep, sampai sudah di skala 1 atau 2, boleh aktivitas lagi. Gitu. Nah, jadi kalau dia udah oke kayak gitu, dia udah tahu dirinya, obat-obatan dia minum terus, aktivitas ini ya dengan membawa oksigennya nggak masalah. Gitu ya. Detak jantung ya. Oke, aman. Memang di sini budayanya apa aneh gitu ya melihat seorang pakai oksigen itu aneh gitu kayaknya. Pakai ngelihat pakai Ininya tongkat. stigmanya ya Tok ya. Padahal banyak Iya. banget pasien hipertensi paru itu yang kebutuhan oksigennya itu tinggi gitu ya. Dan mereka Hmm. lebih cenderung ya menahan diri akhirnya seperti itu. Iya, jadi di rumah aja, terus nanti depresi, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Padahal masih bisa Betul, produktif ya, kalau usianya masih muda tuh masih masih lanjut aja. Tuh. betul Dok. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Oh ya, Esti Darsono. ya. Nih, dia bertanya kalau yoga bagaimana Dok untuk Ya, olahraganya? oke, aku belum bahas ya tadi. Jadi ada Hmm. 2 penelitian sekarang yang sedang yang melakukan penelitian yoga dan tai chi, ya, Hmm. yoga dan tai chi pada pasien pulmonary hipertensi. Nah, karena penelitiannya baru 2, jadi itu tidak bisa diambil sebagai kesimpulan untuk secara umum ya. Tetapi pada penelitian ini, walaupun baru 2 penelitian, pada penelitian ini hasilnya juga bagus. Dengan syarat itu tadi ya, skala sesak tidak lebih dari 3 saat melakukan, skala sesak tidak lebih dari 3, heart rate-nya tidak lebih dari 120 sampai 130, oksigen tidak di bawah 85, jadi 85 harus di atas 85 sampai 90. Pada saat latihan mau yoga, mau tai chi itu ya. Kenapa didapatkan memang hasilnya bagus, terdapat peningkatan juga. Jadi dia terhitungnya yoga dan tai chi itu tergantung gerakannya, tapi dia terhitungnya masuk ke latihan pernafasan dan latihan penguatan karena dia banyak latihan penguatan untuk otot-otot batang tubuh, ya, otot bawah, otot atas. Jadi tergantung gerakannya juga. Yang penting batasannya tadi dilihat. Sejauh ini baru ada 2 penelitian tentang itu, hasilnya bagus, tetapi belum bisa diambil kesimpulan untuk digunakan secara umum karena skopnya masih kecil gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia mau ada penelitiannya bisa nih kali bikin guideline versi Indonesia ya, latihan versi Indonesia. Mungkin ya Dok. Ya, Jadi mudah-mudahan deh. kesimpulannya boleh dengan batasan tertentu ya Dok Ya, ya. dengan batasan yang tadi gitu ya. Karena berdasarkan apa tadi pernah ada Ada 2 penelitian yang melakukan, penelitian. ya, walaupun belum bisa diambil kesimpulan untuk umum ya, karena mungkin gerakan yoganya ada macam-macam, gerakan tai chi-nya ada macam-macam, gitu ya. Jadi tergantung gerakannya yang mana, gitu. Baik, menarik sekali dokter. Lanjut, ini tadi ada pertanyaan titipan ya dok ya. Oh iya ya. Dari Weni, Hmm. usia 31 tahun, diagnosanya post open heart SDPH ringan. Ini humas IHP ini dok. Bersepeda saya lakukan 3 kali dalam seminggu dengan jarak rata-rata 10 km. Keluhannya detak kencang saja dan mereda saat istirahat. Apa yang perlu menjadi acuan ketika beraktivitas?
Oke, sepeda Dia 3 kali seminggu. Post op ya. Post opnya udah berapa lama nih ya? Mbak Weni post op-nya berapa? Mbak Weninya Kayaknya ada online? dulu dua tiga tahun kayaknya dok kalau tidak salah. Oh, udah lama ya. Post opnya udah 3 tahun. Sekarang rutin sepedahan 3 kali seminggu. Hanya detak cepat aja, tapi istirahat berkurang. Nah, detak cepatnya itu khusus pasien pulmonari hipertensi. Batasan konsensus internasionalnya adalah maksimal di 120 sampai 130. Kalau pada saat naik sepeda naik terus alarmnya bunyi di atas 130, itu berhenti, turun, melankan latihannya, diselingi dengan latihan nafas yang tadi, terus kecepatan sepedanya dikurangi sampai dia turun, baru boleh lanjut lagi gitu ya. Nah, batasan yang lainnya itu tadi mengenal skala sesaknya. Jangan memaksakan. Ingat ya, kalau pasien hipertensi pulmonal itu tidak boleh memaksakan, oh kemarin saya bisa kok 10 kilo gitu. Hari ini harus bisa. Ternyata misalnya satu hari ini baru 2 kilo, muncul skala sesak di atas 4, heart rate-nya naik, terus kita periksa tensi, akan suka ada tensi yang dipakai di ini ya, itu juga udah tinggi, atau malah turun tiba-tiba, itu kita harus stop ya. Lebih baik sedikit-sedikit sedikit-sedikit rutin dan selamat daripada banyak tapi bolong-bolong dan tidak safe. Tuh. Yang paling penting pada pulmonary hipertensi adalah safety-nya. Batasannya adalah tadi saturasi, denyut nadi, skala sesak ya. Skala sesaknya kalau pakai yang skala 10 batasannya di 3, kalau pakai yang 4 batasannya di 2, dan saturasi tadi ya udah disebutin. Nah, itu pegangan kita. Kalau misalnya sudah itu 3-3 ternyata udah red flag tuh, udah di batas merah, itu kita lebih baik stop ya, lebih baik stop. Terus kita lakukan dulu cooling down dengan breathing, dengan relaksasi. Latihan-latihan relaksasi seperti refleksi ya, relaksasi itu juga boleh dilakukan. Yang tidak boleh adalah menahan nafas ya pada pasien pulmonari hipertensi. Menahan nafas tuh biasanya pada latihan-latihan seperti angkat beban, pull up tuh kadang kita tahan nafas gitu ya. Itu nggak boleh. Yang lainnya boleh. Baik, semoga terjawab Mbak Weni ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Aprilia Anggi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya Anggi dari Malang, diagnosa PSD pH 80, saturasi 90. Kadang sering mengalami gejala cemas mendadak dan keringat dingin berlebihan. Bagaimana dengan terapi oksigen? Bagaimana? Nah, silakan dok. Sebenarnya kalau terapi oksigen nih harusnya nanti sama dokter jantungnya ya, sama dokter jantungnya. Tapi kalau harian itu 90 tanpa oksigen, atau sudah pakai oksigen 90? 90 nggak muncul. kayaknya 90 tuh nggak pakai oksigen ya. 90 nggak pakai oksigen. Jadi dia masih di batas aman masih pas perbatasannya. Yang kita minta tuh sebenarnya di atas 90. Jadi kalau dia masih di 90 tuh pakai oksigennya. Pakai oksigennya, dia di atas 90 baru dia aktivitas. Setelah itu kalau turun lagi ya kayak gitu aja. Turun lagi pakai lagi. Nanti sudah naik aktivitas lagi gitu ya. Nah, kalau peresepan penggunaan long term oksigen terapi itu biasanya nanti sama dokter jantungnya tuh diresepin kapan, atau dokter paru. Biasanya kerja sama dokter jantung, dokter paru, dokter rehab ya, tergantung dari penyebab penyakit dasarnya. Tetapi kalau batasan di 90, aktivitas yang boleh adalah aktivitas rumah, itu boleh ya. Nah, makan minum sambil duduk ya, mandi sambil duduk, jalan di dalam rumah
ya itu boleh. Melipat baju sambil duduk. Jadi semua aktivitas yang dilakukan sambil duduk itu boleh. Begitu turun di bawah 90, pakai lagi oksigennya sampai tunggu dia naik 94, 95 baru lepas. Itu biasanya untuk latihnya kayak gitu tuh. Ya, kalau lagi aktivitas supaya nggak terus-terusan. Intinya belajar mengetahui batasan kita. Ya. Nah, paling gampang. Ada pasien aku tuh udah jago ya, dia tuh bisa nebak ini kayaknya saturasi saya udah di angka segini nih dong. Karena saking dia udah tahu kalau skala sesaknya sekian tuh biasanya saturasinya udah segini. Jadi dia tuh kalau udah ngerasa angka skala sesaknya udah naik di antara 3-4 terus dia cepet-cepet cari oksigen. Dia duduk, dia breathing, dia cari oksigennya, terus dia bisa nebak udah naik nih dok saturasinya, aku periksa emang benar udah naik. Nah, karena dia udah based on pengalaman, udah lama expert ya dok. Iya, udah jadi expert untuk menilai skala sesak. Bagus. Jadi memang jadi pasien itu harus cerdas ya dok ya. Iya, harus cerdas. Harus bisa mengenali diri sendiri, harus berdamai, bisa mengenali diri sendiri ya dok ya. Betul. Iya, dokter ada pertanyaan lagi di kolom Q&A nih dok. Oh ya. Dari RDW Venda. Dok, oksigen yang udah non-reaktif bisa reaktif lagi di usia 29 tahun. Tapi apa yang harus dilakukan? Kemarin teman sejawat dokter non-reaktif bisa berubah jadi reaktif dan sudah operasi. Apa benar bisa berubah dengan terapi obat? Ya, silakan dok, apa mau dijawab? Perbaik. Ini sebenarnya kompetensinya dokter spesialis jantung ya menjawab ini. Tetapi menjaga dan memperbaiki kondisi pasien dengan obat-obatan itu udah level of evidence-nya udah 1A untuk pulmonary hipertensi ya. Jadi secara evidence based, penelitian diambil kesimpulannya dengan obat-obatan memang bisa memperbaiki atau menolong ya, memaintain kondisinya. Nah, gitu. Tapi secara lengkapnya ini harus nanya ke dokter jantung ya. Ini bukan keahlian saya. Ini harus nanyanya ke dokter jantungnya. Tetapi secara penelitiannya itu bisa gitu ya, bisa di-maintain dengan obat-obatan dan ditambah yang adekuat ya, obat-obatan yang adekuat. Jadi kalau obat-obatannya juga nggak adekuat ya nggak bisa membantu ya. Baik. Menarik sekali dokter, ini udah nggak terasa udah mau 1 jam. Udah ya? Ya ampun udah. Tapi kita masih banyak pertanyaan nih titipan. Apa mau dilanjut? Boleh. Baik. Pertanyaan ini ya dok. Setelah pos tindakan atau pos ini kan pasien hipertensi paru ini banyak penyebabnya, salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Nah, lalu pertanyaannya adalah setelah pos tindakan atau perbaikan itu apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk pasien yang telah sudah melakukan tindakan berarti antara replace atau repair katup ya? Iya, perlu perbaikan gitu dok. Oke. Nah, jadi kalau sudah operasi, nah kalau program rehabilitasinya setelah operasi katup itu kita mulai dari sejak di rumah sakit. Kalau yang sudah ada dokter rehabnya di rumah sakitnya, biasanya dikonsulkan dari sejak sebelum operasi malah. Karena kita akan mempersiapkan supaya pencegahan dari komplikasi akibat pasca operasinya lebih rendah. Nah, seperti saya di Wahidin, saya udah dikonsulkan oleh dokter BTKV-nya sama dokter kardiologinya dari sebelum operasi. Jadi sebelum operasi pasien udah saya edukasi breathing, saya udah edukasi bahwa nanti akan dilakukan pembedahan, terus akan ada muncul rasa nyeri, nanti akan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, setelah tindakan operasi, kita akan mulai dengan edukasi yang tidak boleh. Gerakan bahu ya, kalau operasinya baru ya, gerakan bahu itu batasnya hanya sampai 90 derajat. Sampai kurang lebih 2-3 bulan sampai operasinya bagus ya, penyembuhannya bagus supaya nggak banyak pergerakan. Jadi digerakkan tetapi ada batasannya. Lalu tidak boleh mengangkat beban,
mendorong, ya itu gerakan-gerakan yang belum boleh di awal-awal itu yang kita ajarin. Kedua yang kita ajarkan lagi adalah biasanya pasien takut batuk setelah operasi. Karena takut jahitannya lepas. Itu paling banyak. Dok, saya takut nanti itu katup yang udah ditaruh lepas gitu dok kalau saya batuk. Atau takut jahitannya itu terbuka. Padahal enggak ya. Dokter-dokter bedah kita tuh, BTKV kita udah jago-jago sekarang. Stabil semua operasinya insya Allah. Kecuali kalau ada komplikasi infeksi ya. Nah, kalau nggak ada komplikasi itu pemeriksaan kita stabil, bagus. Nah, jadi kita ajarin batuk yang bukan batuk. Gimana ya? Jadi batuk tuh kan gitu. Nah, itu energi yang dikeluarkannya besar, terus otot yang digunakan lebih banyak, tekanannya juga. Nah, kita ajarinnya huffing namanya. Kalau di rehab huffing itu begini. Suka kalau kita ke tempat dingin, kan kadang kita suka bikin uap di kaca gitu yang gitu ya. Nah, itu huffing, tapi dihentak. Jadi nah, itu adalah cara lain mengeluarkan dahak yang lebih hemat energi dari batuk. Jadi dia versi ininya, versi hematnya. Jadi pasiennya kita ajarin, Bapak kalau ngerasa ada dahak, ngeluarinnya pakai cara ini. Jangan pakai batuk. Karena kalau batuk nanti sakit dan lebih mudah capek kalau batuk. Jadi kita ajarin huffing. Kalau yang muslim biasanya saya ikutin jam sholat. Setiap habis jam sholat, latihan itu 3-5 kali gitu ya. Kalau yang non-muslim ikutin jam makan. Jadi sebelum dimakan, latihan itu. Jadi kan ada suka 3 kali itu dikasih makan di rumah sakit. Nah, jadi precaution gerakan, latihan nafas kalau dirawat inap, dan kita mobilisasi. Kalau rehabilitasi di rawat inap itu kita dudukkan bertahap ya sambil melihat monitor. Kalau masih dirawat inap enak, apalagi kalau di ICU atau CVCU tuh enak karena masih ada monitornya. Jadi kita kalau mau mendudukkan, mendirikan, menjalan masih ada monitor. Jadi kita tinggal lihat aja selama monitornya aman, tidak ada penaikan penurunan yang drastis, kita lanjut. Nah, sudah dirawat inap, kita lakukan itu. Nanti biasanya sebelum pulang kita lakukan tuh uji jalan. Ya kalau pasiennya stabil, tidak ada kontraindikasi untuk melakukan uji jalan, kita lakukan tuh. Kita suruh jalan 6 menit, pasiennya bolak-balik, dapat tuh jarak tempuhnya dia sebelum pulang setelah operasi. Nah, itulah dari hasil jarak tempuh itu yang kita bikin batasan aktivitas. Oke, Bapak dapat jarak tempuhnya ini, atau Adek gitu ya, dapat jarak tempuhnya ternyata cuma bisa 200 meter. Nah, 200 meter ini kita konversikan ke satuan energi ya. Ada kalau dokter rehab kita ada satuan energi segitu tuh berapa METS namanya. Kalau dengar metabolic equivalent. Nah, kalau ternyata hasil METS-nya cuma 2. Nah, kita cari kegiatan-kegiatan yang nilai energinya di bawah 2. Maka itu jadi batasan aktivitasnya. Bapak yang boleh baru ini, sampai kita ketemu lagi nanti di rawat jalan. Untuk kita lakukan evaluasi lagi, di rawat jalan kita uji lagi. Terus kita melakukan peresepan latihan dari hasil uji jalan di rawat jalan. Tuh, jadi biasanya kan rawat jalan kalau udah pulang nih, kontrol ke dokter jantung tuh. Nah, kontrol obat ke dokter jantung, ke dokter BTKV biasanya habis itu dikonsul ke rehab lah. Nah, dikonsul udah dapat obat-obatan, dia dikonsul ke rehab. Di rehab kita uji lagi, kita uji pernafasannya, kita cek lukanya sudah stabil atau belum, otot-otot nafasnya, ada yang kenceng nggak? Kadang kan ada yang sampai muncul gitu ya. Nafasnya ini bahu ikutan. udah semuanya gerak. Nah, kita periksa otot nafasnya. Kalau memang ada yang spasme, kita rilekskan. Kita ajarin lagi pernafasan. Biasanya ikut dulu di rumah sakit selama 8 minggu tuh berarti 2 bulan gitu. Nah, baru kita berani lepas. Nah, pasien-pasiennya kita lepas, boleh di rumah. Boleh dilakukan dia di rumah sendiri, nanti melaporkan saat dia latihan. Ada pasien aku yang kemarin itu pinter, dia bikin logbook. Kan saya bilang, Bapak sebelum latihan periksa saturasi, nadi, tensi ya, sama skala sesak. Nanti saat latihan periksa, sesudah latihan 5 menit periksa lagi. Apakah kembali ke awal atau tidak, atau makin sesak.
Nah, ada pasien aku, dia bikin logbook tuh kecil begini. Dia tulis latihan tanggalnya, terus nadi ini gitu ya. Dia tulis, terus dia tulis jalan berapa meter di rumah. Nah, biasanya kita udah resepin, Bapak target bulan ini latihan dulu jaraknya 700. Pokoknya nanti tergantung dari hasil ujinya pasien masing-masing ya. Saya kasih contoh, misalnya Bapak harus 700 meter, boleh dipotong dengan jeda 2 menit istirahat. Jadi misal ya, dok saya 100 meter udah muncul lelahnya 100 meter, terus boleh dijeda istirahat 2 menit, jalan lagi 100 meter, jeda lagi, jalan lagi 100 meter sampai tercapai targetnya. Nanti 1 bulan dia evaluasi, kalau udah naik jarak tempuhnya, nah kita naikkan lagi latihannya, begitu seterusnya, maintain-nya seperti itu, ya. Bertahap ya dok ya? Bertahap, jangan buru-buru. Baik, dokter tadi kan dikatakan bahwa tidak semua rumah sakit ada polirehabnya. Ini bagi pasien yang kebetulan rumah sakitnya tidak ada rehabnya, bolehkah dia melakukan rehab mandiri tanpa didampingi pertama kali oleh dokter spesialis rehab, gimana dok? Nah, jawabannya tergantung. Tergantung kondisi hipertensi pulmonalnya sudah sejauh mana. Pada yang kasusnya severe, dia wajib untuk ada dokter clearance dulu ya, dokter clearance untuk melakukan aktivitas fisik. Pada yang ringan, ya, pada yang ringan stabil, dia bisa melakukan. Sebenarnya kami rehab itu beberapa rumah sakit ada yang udah telemedicine ya. Jadi di rumah sakit ketemu yang di Wahidin juga saya ada 2 pasien ini yang dia latihan di rumah karena rumahnya jauh dari Makassar. Dia cuma datang kontrol 1 bulan sekali. Nah, kita pantau. Tetapi pertama kali ketemu tetap harus datang dulu ketemu saat peresepan itu. Jadi setelah dia keluar dari rumah sakit habis operasi, kontrol, kita uji. Nah, peresepannya tetap dari kita kasihkan edukasi semuanya, peresepannya lengkap, dia lakukan di rumah. Kita memantau setiap 1 minggu itu kita pantau logbooknya, keluhannya bagaimana, terus kita kalau dia bagus dilanjutkan latihannya sampai 1 bulan. Nanti setiap 1 bulan setiap kontrol obat ke dokter jantung dia dirujuk lagi juga ke rehab, kontrol rehab juga setiap 1 bulannya. Nah, jadi jawabannya tergantung kondisi hipertensi pulmonalnya, ya. Kalau yang severe itu wajib harus dengan monitoring ketat. Jadi kita latihannya pakai alat-alat juga. Gitu, nggak bisa di rumah. Kesimpulannya harus dikonsultasikan lagi sama dokter jantungnya ya dok ya? Iya, betul. Ini sudah lebih dari 1 jam, tapi masih ada berapa pertanyaan lagi? Sebenarnya masih betah ya dok ya? Masih betah banget ya. 1 lagi ya dok ya, boleh? Boleh. Ya, baik dok. Pertanyaan dari sebentar. Long COVID. Dari Gati, usia 52 tahun, diagnosa PDA, dia sudah tintakan juga dok. Jalan kaki sekitar 1 kilometer seminggu 4 kali, serta treadmill. Pekerjaan ibu rumah tangga, batasan kegiatan apa saja yang harus dibatasi dok? Ini dia memberikan info juga untuk tensinya 110 per 80. Sekarang tensi kadang 130/90. Oke. Lebih sering naik tensinya. Apa itu karena faktor kebanyakan kegiatan atau kecapaian atau faktor usia? Silakan dok. Usianya berapa emang ini? 52. Oh, ya. 130/90, 52 ya. Udah. Nah, jadi naik kalau saat aktivitas itu wajar ya.
naik saat aktivitas itu wajar. Dari misalnya baseline sebelum aktivitas itu tensinya misalnya 100/80 misalnya atau 110/80. Terus kita melakukan aktivitas fisik, nah memang responnya harus naik ya tensinya. Nah, nanti setelah aktivitas fisik dia harus bisa turun lagi ke saat istirahat, ke tensi sebelum latihan. Ya memang begitu responnya. Yang jelek justru kalau tensinya saat latihan justru tidak naik, malah drop. Nah, jadi kebalikan. Jadi ada respon yang terbalik gitu. Yang harusnya. Jadi pada saat kita latihan harusnya nadi kita naik, tensi kita naik. Nah, wajar karena kita ada kebutuhan energi yang lebih kan saat aktivitas itu dibandingkan dengan saat kita istirahat. Tetapi setelah latihan, yang naik ini harus bisa turun kembali dalam waktu 6 menit, ya range-nya. Biasanya di 3 menit pertama itu udah kembali ke dasar lagi. Kalau yang jelek, kalau dia kebalikannya, atau lama waktu dari dia naik, terus keturunnya tuh lama. Berarti tandanya respon tubuh kita udah nggak bagus gitu ceritanya untuk mengembalikan lagi ke awal. Jadi kalau misalnya batasannya gimana dok? Batasannya plus minus 20 untuk atas, kan atas per bawah ya. Atas per bawah plus minus 20 untuk atas, plus minus 10 untuk bawah. Itu masih range normal ya. Kalau lebih dari itu, nah kita istirahat. Stop, istirahat. Makanya kalau di rumah sakit enaknya sambil exercise kita bisa sambil biasanya tiap menit tuh kita tensi pada pasien-pasien yang severe ya, udah jangka panjang gitu ya, udah lama untuk hipertensi pulmonalnya, monitoringnya per menit itu saat dia latihan. Tensi, nadi, semuanya vital sign itu per menit. Nah, terus ini untuk usia 52 bisa 1 kilometer 4 kali seminggu, wah oke banget nih. Nah sebenarnya kalau mau uji jalan 6 menit. Dokter jantung itu bisa kok melakukan uji jalan 6 menit. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada dokter rehabnya, diuji oleh dokter jantung juga nggak masalah. Ya itu kompetensi uji jalan 6 menit itu adalah kompetensi dokter umum juga sudah kami ajarkan itu untuk melakukan uji jalan 6 menit. Cuman mungkin interpretasinya ya kalau dokter umum hanya sebatas mengetahui jarak tempuh aja. Tapi kalau misalnya spesialis, dia bisa menjelaskan detail hasil dari ujinya itu artinya apa, maknanya apa, gitu ya. Nah kalau ini batasan aktivitasnya, kalau dia bisa jalan 1 kilometer itu kan berarti 1000 meter ya. 1000 meter ini biasanya range-nya energinya ada di sekitar 3. Ini saya harus tahu sebenarnya 1 kilo dia dalam berapa menit bisa mencapai 1 kilonya. Kalau bisa mencapai di bawah 30 menit, mungkin energinya ibu tuh ada di angka sekitar 4 komaan, 4 sampai 5. Kalau batasannya di situ berarti boleh melakukan aktivitas rumah tangga, ya, olahraga ringan, terus mengangkat beban bisa sampai 5-7 kilo, ya. Terus yang tidak boleh itu jalan menanjak, kayak naik gunung itu belum bisa karena jalan menanjak itu butuh energi di atas 6 ya kalau dia. Nah untuk tahu energi ini sebenarnya paling bagus adalah kita uji di rumah sakit itu. Nanti dapat energinya masing-masing pasien. Nah yang ini bapaknya cuma boleh sekian, yang ini cuma boleh sekian. Tuh. Ini hanya perkiraan aja. Jadi kalau yang tadi kalau pekerjaannya di rumah tangga cukup latihannya itu. Kecuali ada pekerjaan lain selain pekerjaan rumah tangga ya. Baik, menarik sekali diskusi dan jawaban-jawabannya dokter. Namun sayang sekali waktunya sudah 1 jam lewat. Iya. Mungkin maunya masih terus ya dok ya, tapi kita terbatas oleh durasi. Jadi kesimpulannya bahwa
rehabilitasi jantung pada pasien hipertensi paru itu sama pentingnya. Dia dengan obat-obatan yang kita minum. Karena dia bisa membuat kondisi pasien lebih stabil, termasuk emosionalnya juga ya dok ya. Iya. Dokter mungkin ada kata-kata penutup nih dok, atau pesan-kesan buat semua yang hadir pada hari ini, dan termasuk buat para komunitas hipertensi paru nih dok. Silahkan dok. Untuk para, aku suka bilangnya pejuang hipertensi paru ya, pejuang hipertensi paru. Fighter dok. Fighter. Fighter. Pada para fighter ini yang ada di sini ya, pesan saya, jadi hipertensi paru itu bukan keputusan final gitu ya. Dan bukan berarti dengan adanya kondisi hipertensi paru jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya bisa melakukan apa-apa, tetapi dengan kita mengetahui batasan diri. Jadi hipertensi paru itu bukan penghalang kita untuk melakukan aktivitas fisik apapun yang dimau, mau bekerja, mau belajar, mau ini. Itu justru menjadikan kita harusnya lebih semangat untuk cari tahu saya bisa melakukan aktivitas fisik seperti apa dengan kondisi saya yang ini. Jadi tetap semangat ya, apapun kondisinya, pasti selalu ada jalan keluarnya ya. Ada sekarang dunia kedokteran udah sangat advance penelitiannya, sehingga rate untuk maintenance, survival rate-nya juga meningkat usianya. Yang tadinya muda udah meninggal, sekarang makin berumur dewasa bisa makin panjang angka harapan hidupnya. Jadi karena sudah semakin panjang dengan obat-obatan yang baik, lebih baik di zaman sekarang ini, maka nggak ada alasan untuk kita membatasi aktivitas fisik kita gitu. Malah justru itu harus jadi motivasi supaya orang-orang juga bisa melihat ya bahwa yang hipertensi paru aja bisa aktivitas fisik seperti itu. Masa yang sehat-sehat nggak mau gitu ya, maunya mager gitu. Ya itu aja pesan saya, tetap semangat semuanya. Siap, terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak, menarik sekali dokter. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga amal kebaikannya dibalas setimpal ya dok ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman pemirsa hipertensi paru yang menyaksikan malam hari ini, rekaman live malam hari ini akan terekam di Instagram hipertensi paru. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita hipertensi paru. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, semua dengan nama sama hipertensi paru. Atau bisa juga klik link di bio IG hipertensi paru ini, dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.hipertensiparu.org. Terima kasih banyak semuanya, dokter. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir pada malam hari ini. Saya tutup acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.